Halo, kembali lagi bersama saya Sulius Wata di Universitas Kristen Indonesia Maluku. Nah, di video kali ini saya akan membahas beberapa materi mengenai pengertian perangkat lunak, fungsi perangkat lunak, sejarah perangkat lunak, jenis-jenis perangkat lunak, macam-macam perangkat lunak, contoh perangkat lunak. Yang pertama, fungsi perangkat lunak: memproses data, perintah, atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya, mengidentifikasi suatu program yang ada di dalam sebuah komputer, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, seperti tersedianya sistem operasi pada komputer, penerjemahan suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Yang berikut pengertian komputer. Pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik, yang install dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Yang berikut jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak brainware. Yang kedua freeware. Yang ketiga free software. Yang berikut macam-macam perangkat lunak. Perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada dalam komputer. Jenis perangkat ini merupakan platform yang memungkinkan perangkat lunak dan aplikasi lain untuk dapat berfungsi. Sistem operasi mengatur segala proses, termasuk mengelola memori, menerjemahkan input-output, tabel pengendal, DIL. Pada intinya, perangkat ini menghubungkan pengguna, perangkat keras, dan perangkat lunak aplikasi agar dapat digunakan secara bersamaan. Contoh dari perangkat lunak sistem operasi adalah Microsoft Word, Linux Mint, OS, Apple, Google Android, dan Outswork. Perangkat lunak aplikasi. Sesuai namanya, macam-macam perangkat lunak ini adalah deretan aplikasi atau program yang tersedia di dalam komputer yang bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Aplikasi jenis software yang paling sering digunakan oleh banyak orang sekaligus dikenal sebagai perangkat non-esensial, yang berarti harus diinstal terlebih dahulu dan dioperasikan sesuai kebutuhan penggunaannya. Contoh seperti Adobe Photoshop dan Skip, Adobe Premiere, MS Excel, dan masih banyak lagi. Perangkat lunak programan. Perangkat lunak pemrograman. Perangkat lunak pemrograman adalah software yang berguna untuk menerjemahkan interaksi dari bahasa program ke kode bahasa mesin melalui prosedur tertentu agar dapat diterima oleh pembaca oleh komputer. Perangkat lunak ini umumnya digunakan oleh seorang programmer untuk menerjemahkan, menulis, menguji, mengembangkan, hingga mendebug software lainnya, seperti perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Misalnya saja Code atau PHP, Java, C++, Basic, COBOL, Fortran, dan Pascal. Terdapat 3 level bahasa program, yakni bahasa tingkat rendah atau low level logging. Bahasa ini disebut juga sebagai bahasa mesin, di mana
pengkodenya menggunakan angka 0 dan 1, bahasa tingkat tinggi atau in level Lauge. Pengkode bahasa pemrograman ini menggunakan bahasa Inggris. Beberapa contohnya seperti telah disebut di atas, yaitu BASIC, COBOL, Fortran, DLL. Bahasa generasi keempat atau 4GL. Bahasa ini berfungsi terhadap objek atau yang dikenal dengan Object Oriented Programming atau OOP. Contohnya adalah Delphi, Visual Basic, Visual, C++. Yang berikut perangkat tambahan atau program bantu atau ITIL. Software ini merupakan aplikasi yang berguna untuk membantu pengelolaan komputer seperti mengkompres file, melindungi sistem, memformat disket, mengcopy data, mengatur hard disk, dan lain-lain. Contohnya seperti Wisip, Antivirus, Scandix, Norton Ulti, dan Defragen. Yang berikut sejarah perangkat lunak. Yang pertama, era pemula. Perangkat lunak pertama kali muncul dalam bentuk sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Dulunya, perangkat lunak dan perangkat keras masih berada dalam satu kesatuan dan hanya dapat digunakan untuk satu tujuan tertentu. Yang kedua, era stabil. Pada era ini, perangkat lunak sudah dapat digunakan untuk berbagai macam fungsi sehingga tidak dipakai oleh kalangan peneliti dan akademi saja, namun juga industri dan perusahaan. Selain itu, pada masa ini juga mulai diterapkannya sistem basis data yang mampu memisahkan data dengan program. Yang ketiga, era mikro. Perkembangan perangkat lunak di era mikro dapat dilihat dari perbedaan software dan yang terbagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak sistem yang mengenai internal komputer dan perangkat lunak aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna secara langsung sesuai kebutuhan dan tujuan tertentu. Yang keempat, era modern. Selanjutnya, pada era modern, perangkat lunak sudah berkembang menjadi sangat canggih dan modern. Di masa ini, perangkat lunak sudah mengenal input dan bentuk suara maupun gambar, serta distribusinya ada yang berbayar dan ada pula yang gratis. Yang berikut contoh perangkat lunak. 1. Software system. Perangkat lunak ini berperan sebagai sistem operasi komputer, contohnya seperti Word, Linux, dan Mac. Software browser. Sesuai namanya, browser ini memiliki fungsi sebagai mesin pencari situs untuk mendapatkan berbagai informasi secara online. Beberapa antaranya adalah Chrome, Opera Mini, Mozilla, Firefox, Internet Explorer, dan sebagainya. Microsoft Office. Software ini sangat berguna untuk mempermudah atau meningkatkan efisiensi berbagai pekerjaan kantor seperti perangkat lunak, mengelola kata, pengelolaan angka atau akuntansi, media presentasi, dan lain-lain. Contohnya seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, Outlook, dan PowerPoint. 4. PowerPoint software. Software yang digunakan untuk mengelola gambar atau desain melalui proses membuat suatu gambar hingga editing desain, dan dilakukan dengan beberapa perangkat lunak ini, yaitu Adobe
Photoshop, Folder. 5. Software antivirus. Perangkat lunak ini berfungsi untuk mencegah masuknya serangan virus-virus yang dapat masuk merusak sistem ke dalam komputer. Antivirus berperan penting untuk mencegah komputer dari serangan virus yang mungkin masuk saat kita download file online atau dari USB yang tersambung ke komputer. Contohnya, software antivirus adalah Smart, AFG, Netron, dan lain-lain. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih.